Mas Gibran benar-benar meniru gaya dan cara kerja ayahnya, Pak Jokowi. Kerja, kerja, kerja. Ikhlas mengabdi untuk bangsa dan negara. 1 hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Mas Gibran langsung tancap gas. Luar biasa. Ya, hari ini setelah menghadiri acara pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana, Mas Gibran langsung mengunjungi proyek-proyek infrastruktur. Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin, yang ini merupakan proyek MRT fase 2 Lintang Selatan dan Utara, Bundaran HI sampai kota. Itulah yang ditunjukkan oleh Gibran. Mas Gibran sebelumnya juga menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Luar biasa. Dan tentu saja ini bagian dari pembelajaran Mas Gibran. Butuh waktu, butuh proses untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar profesional, benar-benar hanya mementingkan untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia. Ya, saya yakin Mas Gibran tahu betul bagaimana suara-suara negatif, terutama dari para pembenci, pengkritik, yang tentu saja masih belum menerima kehadiran sosok Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mereka tidak mau untuk memasang foto Mas Gibran bersanding dengan Pak Prabowo, atau disandingkan foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi wajah Mas Gibran dibuat blur, artinya tidak terlihat. Tetapi sekali lagi, Mas Gibran meniru jejak langkah dari sosok ayahandanya, Pak Jokowi, yang 10 tahun ini terus dihina, dicaci maki, dicemooh, menganggap Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, plonga-plongo, dungu, tidak layak menjadi presiden. Tetapi Pak Jokowi fokus dengan kerja, ikhlas untuk membangun negara ini. Dan biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Biarlah masyarakat, rakyat yang akan menilai bagaimana kinerja, bagaimana perjuangan, bagaimana pengabdian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menasihatkan hal yang sama kepada Mas Gibran. Pokoknya fokus kerja, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan amanah yang diberikan. Lakukanlah. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang selalu memandang negatif, orang-orang yang selalu mencemooh, orang-orang yang selalu melihat diri Pak Jokowi, diri Mas Gibran itu adalah musuh, adalah lawan yang selalu harus diserang. Tetapi Pak Jokowi, Mas Gibran akan fokus kepada orang-orang yang masih tulus mencintainya. Karena lebih banyak orang yang benar-benar mencintai, benar-benar mengharapkan dari kinerja, dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Mas Gibran. Karena saat ini Mas Gibran sudah diberikan amanah yang besar menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Itu butuh proses, dan Mas Gibran saat ini terus belajar. Beliau masih sangat muda, sehingga dengan energi yang luar biasa, dengan kelincahan, dengan kemampuan, Mas Gibran saya yakin akan menyesuaikan dengan cepat bagaimana sebenarnya peran dan tugas sebagai seorang wakil presiden yang tentu saja memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap dari Presiden Pak Prabowo. Saya yakin Mas Gibran sudah belajar banyak dengan ayahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya diam ketika dicaci maki, dicemooh, dihina. Beliau fokus untuk kerja, melayani rakyat yang masih mengharapkan atas kiprah dan kinerjanya. Pak Jokowi tidak pernah membalas setiap hinaan, cacian, bahkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan cenderung menyerang pribadi, menyerang esensi harkat martabatnya sebagai sosok manusia. Pak Jokowi hanya diam, pasrah. Yang penting beliau tidak melakukan kesalahan, tidak berusaha membuat dendam orang lain. Beliau hanya mengabdi, beliau hanya bekerja, berjuang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu bahagia dan sejahtera. Dan ini terbukti di akhir pemerintahan Pak Jokowi, di akhir masa kepemimpinannya. Beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi masyarakat, rakyat Indonesia luar biasa menyambut Pak Jokowi. Tak sedikit mereka yang terharu menangis bahwa menyaksikan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi akan selalu dirindukan, dikangeni. Jadi menurut saya, teruslah fokus Mas Gibran, teruslah bekerja. Saya yakin nanti waktu akan mengubah semuanya. Mereka para pembenci barangkali akan terus membenci Mas Gibran, membenci Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka
Mereka sedang berhadapan dengan orang besar, dengan orang baik. Saya yakin masyarakat Indonesia melihat sosok Mas Gibran. Pada hakikatnya mereka sedang melihat sosok Pak Jokowi. Maka mereka akan antusias, mereka akan mengapresiasi, mereka akan hormat, mereka akan menghargai Mas Gibran. Karena di belakangnya ada sosok nama besar, sosok legenda, sosok Pak Jokowi.